Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung saking banyaknya. Di antara nikmat-nikmat tersebut ada yang bisa kita rasakan saat ini, yang benar-benar bisa kita rasakan saat ini, yaitu nikmat berupa kemudahan menghadiri majelis ini, mendatangi salah satu dari taman-taman surga di dunia. Tentunya ini merupakan sebuah nikmat dan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seharusnya kita syukuri, karena ini merupakan salah satu sebab dimudahkannya jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadiri salah satu taman-taman surga di dunia, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah di dalamnya. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Ternyata ada di dunia ini taman-taman surga. Maka Rasulullah menjawab, "Hilaqul dzikr." Halaqah dzikr. Yang dimaksudkan di sini dijelaskan oleh para ulama adalah majelis-majelis ilmu. Karena di dalam majelis ilmu kita diajak untuk zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya zikir itu mengingat. Jadi dengan kita menghadiri majelis ilmu, kita diajak untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalamnya firman-firman Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalamnya sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah taman-taman surga di dunia. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita alhamdulillah bisa dikumpulkan pada pagi hari ini di tempat yang mulia ini, di sebuah majelis ilmu yang semoga apa yang kita upayakan saat ini, kita menghadiri salah satu taman-taman surga di dunia ini, menjadi sebab kelak kita akan bisa menggapai surga yang hakiki di akhirat. Allahumma. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak akan mengumpulkan kita semua di dalam surga-Nya sebagaimana Allah mengumpulkan kita di majelis ini. Allahumma. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya ini merupakan pertama kali saya sholat ke masjid ini, Masjid Baitul Syukur, Masjid besar Baitul Syukur di Kali Aswad. Jujur saya tidak sering lewat daerah sini, Jalan Solo Purwodadi ini saya sangat jarang lewat daerah sini. Dan baru kali ini saya singgah di tempat ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini bisa mempertemukan kita semua di majelis ini. Semoga ini menjadi awal dari terjalinnya ukhuwah antara kita semua. Kita bisa
sama-sama mengambil manfaat, mengambil faedah dari pertemuan kita kali ini. Dan semua ini jamaah sekalian rahimahullah, ini semua dalam rangka at-tanasuh atau at-tawasi bil haqq wa at-tawasi bis sabr. Saling menasihati, saling memberi wasiat, saling memberikan faedah ilmu. Makanya di antara sifat-sifat orang-orang yang akan terhindar dari kerugian di dunia dan di akhirat. Maka di sini saya sampaikan jamaah sekalian rahimahullah, saya berbicara di depan jenengan semua, bukan berarti saya lebih berilmu dari jenengan semua, tapi ini kita dalam rangka saling menasihati, saling memberi faedah. Kalau nanti misalnya ada kekeliruan dari saya, monggo silakan jenengan sampaikan kepada saya. Jadi kita di sini sekali lagi kita sama-sama belajar, kita sama-sama berusaha untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan membahas pembahasan seputar tazkiyatun nufus atau pensucian jiwa. Pembahasan seputar tazkiyatun nufus. Dan nanti pembahasannya kita akan ambil dari risalah yang berjudul Ashrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. Ashrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. 10 kaidah, 10 kaidah dalam pensucian jiwa. Di mana risalah ini atau tulisan ini ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala. Beliau masih aktif mengajar, mengisi kajian di Masjid Nabawi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti, kita terlebih dahulu harus mengetahui betapa pentingnya perkara tazkiyatun nafs. Di mana perkara ini perkara yang sangat-sangat diperhatikan dalam agama kita. Dan banyak orang yang mereka berupaya untuk mensucikan jiwa mereka, tapi dengan cara-cara yang keliru, dengan metode-metode yang tidak disyariatkan dalam Islam, sehingga apa yang dia inginkan, tujuan yang dia inginkan akhirnya tidak tercapai. Yang awalnya ingin mensucikan jiwanya, maka justru mengotori jiwanya, karena jalan yang dia lakukan atau metode yang dia tempuh tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Maka sebagaimana yang pernah disampaikan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah menyampaikan sebuah kalimat yang ini sangat penting untuk kita ingat-ingat jamaah sekalian. Beliau pernah menyampaikan, wa kam min muridin lil khair lam yusibah. Betapa banyaknya orang-orang yang menginginkan kebaikan, ingin mendapatkan kebaikan, ingin sampai kepada suatu kebaikan, lam yusibah, akan tetapi dia tidak akan bisa mencapainya, dia tidak akan bisa menggapainya. Mengapa dia tidak bisa menggapai kebaikan yang dia inginkan? Karena caranya keliru. Caranya salah. Maka dari sini kita bisa simpulkan bahwasannya niat yang baik, tujuan yang baik itu tidaklah cukup untuk mewujudkan suatu kebaikan. Tapi di sana harus ada unsur yang lain, yaitu menempuh cara yang telah dituntunkan, yang telah ditetapkan dalam syariat Islam,
sehingga seorang hamba bisa mencapai suatu kebaikan yang dia inginkan. Maka termasuk tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Maka kita harus menempuh cara yang benar, metode yang benar, supaya terhasilkan apa yang kita inginkan. Maka monggo jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita mengambil faedah bersama dari risalah ini. Di sini dalam muqaddimah, dalam pendahuluan dari penulis, ini saya sampaikan secara ringkas saja nih muqaddimah dari beliau. Intinya beliau mengingatkan kepada kita semua terkait dengan jiwa ini merupakan perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan. Bahkan jiwa ini, jiwa kita yang ada di dalam diri kita, yang kita sendiri tidak bisa melihatnya, ini merupakan bagian dari dalam diri kita yang paling penting untuk diperhatikan, yang paling penting untuk dibersihkan, yang paling penting untuk disucikan. Karena jiwa ini kaitannya dengan anggota tubuh kita yang lain. Kebersihan jiwa ini akan menentukan bagaimana kualitas ucapan maupun perbuatan seorang hamba. Oleh karenanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah sebutkan tentang perkara jiwa manusia ini di dalam surat Asy-Syams. Bahkan Allah bersumpah dengan jiwa manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams dari awal, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Di situ Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Asy-Syams Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Pertama Allah bersumpah dengan matahari, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu duha. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan yang menyertai atau yang datang setelah terbenamnya matahari. Terus ayat-ayat berikutnya hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-7 dalam surat Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa. Allah bersumpah dengan jiwa manusia, demi jiwa manusia, wa ma sawwaha, dan penciptaannya dan penyempurnaannya. Jadi demi jiwa manusia, dan yang telah Allah sempurnakan penciptaan jiwa manusia tersebut. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang kita harus ketahui bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu tersebut memiliki keistimewaan. Di sana ada rahasia-rahasia dan ada bentuk-bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bersumpah dengan jiwa manusia. Berarti jiwa manusia ini merupakan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang harus kita perhatikan. Maka kemudian Allah menyampaikan di ayat berikutnya, di ayat yang ke-9 dan ke-10, qad aflaha man zakkaha. Di ayat yang ke-9 Allah menyatakan qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung siapapun yang mensucikan jiwa. Wa qad khaba man dassaha. Kemudian di ayat yang terakhir, yang ke-10, bukan terakhir, ayat yang ke-10, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwa. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan isyarat kepada kita semua bahwasanya jiwa kita ini menentukan nasib kita. Bagaimana keadaan jiwa kita ini, itu akan menentukan bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Siapapun yang mensucikan jiwanya, maka dia akan aflah, dia akan beruntung di dunia wal akhirat. Namun siapapun yang mengotori jiwanya, maka dia akan mendapatkan kerugian di dunia maupun di akhirat. Kemudian
Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini dalam mukadimah penulis juga menyebutkan yang dimaksud dengan mensucikan jiwa yaitu dengan memenuhi jiwa tersebut dengan memperbanyak amalan-amalan ketaatan dan amalan-amalan kebaikan, serta menjauh dari segala keburukan, amalan-amalan keburukan yang bisa mengotori jiwa tersebut. Itu yang dimaksud dengan mensucikan jiwa. Adapun mengotori jiwa tentunya kebalikannya. Wa qad khaba man dassaha. Tadi Allah mengatakan wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang dassaha, yang mengotori jiwanya. Dassa yudasi tarsiyah, itu dalam bahasa Arab artinya adalah al-ikhfa, menutupi. Dan kalau belajar tajwid ada hukum ikhfa, artinya samar bacaannya. Nah, di sini maksudnya jiwanya tadi dia tutupi sehingga tersamarkan jiwa tersebut. Artinya dia tutupi jiwanya dengan keburukan-keburukan, hingga akhirnya jiwa tersebut tertutupi dari cahaya hidayah. Ketika datang cahaya hidayah, ketika datang petunjuk, tidak akan bisa masuk ke dalam jiwa tersebut, karena jiwa tadi sudah tertutupi dengan keburukan. Maka ini dimaksud dengan mensucikan jiwa dan mengotori jiwa. Jadi ketika jiwa tersebut disucikan, dibersihkan dengan kita memperbanyak amalan-amalan ketaatan, maka jiwa tadi akan semakin mudah untuk menerima hidayah, menerima ilmu, menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika jiwa tersebut kotor, maka akan sulit untuk bisa menerima hidayah. Kemudian di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau menyampaikan fan nufus asy-syarifah la tardha min al-asya' illa bi'a'laha wa afdaliha wa ahmadiha akibatan. Monggo kita sama-sama memperhatikan ucapan beliau di sini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyampaikan, maka jiwa yang mulia itu tidak akan ridho kecuali kepada perkara-perkara yang tinggi dan yang utama. Jadi kalau seseorang memiliki jiwa yang mulia, maka keinginannya, semangatnya itu untuk perkara-perkara yang utama, perkara-perkara yang tinggi kedudukannya, perkara-perkara yang mulia. Itu yang dia upayakan. Jadi dia tidak akan menoleh kepada perkara-perkara yang buruk. Dia tidak akan condong kepada perkara-perkara yang rendah. Itu jiwa yang mulia. Jadi kalau seorang hamba sudah memiliki jiwa yang mulia, keadaannya seperti itu. Dia akan semangat dalam ketaatan. Dia akan condong kepada amalan-amalan soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akhirnya tidak peduli, dia tidak tertarik dengan keburukan. Dia tidak tertarik dengan perkara-perkara yang rendah, perkara-perkara yang hina, kemaksiatan dan yang lain. Adapun sebaliknya, wan nufus ad-dani'at tahumu haula ad-dana'at. Sedangkan jiwa yang kotor, ini kebalikannya. Sedangkan jiwa yang kotor, jiwa yang rendah, maka jiwa tersebut akan tahumu, yaitu tadu haula ad-dana'at. Jiwa tersebut akan berputar-putar di sekitar perkara-perkara yang rendah. Bahkan di sini Mubayyib mengatakan wa taqau 'alaiha kama yaqudhu 'ala al-aqdar. Dan jiwa yang rendah tadi akan singgah di perkara-perkara yang rendah sebagaimana lalat
hinggap di kotoran menurut saya. Sebagaimana lalat, hewan lalat itu hinggap di kotoran. Nah, kita tahu lalat itu suka dengan yang kotor. Itulah permisalan jiwa yang rendah itu seperti itu. Dia akan condong kepada keburukan. Diajak kepada kebaikan, nolak. Tapi diajak kepada keburukan, semangat. Itu seorang hamba yang keadaan jiwanya sudah kotor. Maka jamaah sekalian rahimahumullah, oleh karena itu tentunya kita harus muhasabah, kita harus introspeksi diri kita masing-masing. Kita nilai bagaimana keadaan jiwa kita. Apakah kita lebih semangat dalam perkara-perkara kebaikan, ataukah justru sebaliknya? Karena kita harus memperhatikan keadaan jiwa kita. Kita harus perbaiki keadaan jiwa kita sebelum datang hari di mana kita tidak akan bisa lagi memperbaiki kerusakan yang ada pada jiwa kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu menjadi jelas bagi kita semua bahwasannya perkara tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, ini perkara yang sangat-sangat penting dan wajib untuk kita perhatikan. Wajib untuk kita perhatikan. Sebagaimana Rasulullah juga pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Dan sesungguhnya jiwamu itu juga punya hak untuk kau tunaikan. Jiwa kita ini punya hak untuk kita tunaikan. Jiwa kita ini harus kita penuhi hak-haknya. Jangan sampai kemudian kita menelantarkan jiwa kita, melupakan jiwa kita, sehingga akhirnya jiwa tersebut terlanjur kotor, terkotori oleh perbuatan-perbuatan kita. Maka di sini beliau juga menyebutkan atau mengisyaratkan, dia menyinggung terkait dengan keadaan sebagian manusia yang mereka butuh menunaikan hak jiwa mereka, tapi dengan cara yang keliru. Mereka berupaya untuk memperhatikan jiwa mereka atau mensucikan jiwa mereka, tapi dengan cara yang keliru. Di satu sisi atau di satu keadaan, ada sebagian orang yang terlalu mengekang jiwanya, sehingga seharusnya perkara-perkara yang itu menjadi hak jiwanya, dan secara fitrah jiwa manusia diciptakan untuk perkara-perkara tersebut, dia tidak tunaikan karena saking dia mengekang jiwanya, sehingga perkara-perkara yang itu asalnya mubah diperbolehkan dalam syariat, bahkan itu merupakan kemaslahatan bagi dirinya, akhirnya dia tinggalkan karena dia menyangka inilah cara untuk mensucikan jiwa. Misalnya ada yang tidak mau makan makanan yang mewah, makan daging misalnya, tidak mau makan daging, ya makannya hanya sayur-sayuran, makannya hanya daun-daunan dan yang lain. Karena dia merasa kalau dia memakan makanan-makanan yang itu, makanan-makanan yang mewah atau makan daging dan yang lainnya, itu akan merusak jiwa. Ada pula di antara mereka yang tidak mau menikah, fokus untuk beribadah. Ini terlalu mengekang jiwa, sebagaimana terjadi pada orang-orang Nasrani, orang-orang Nasrani, yang mana mereka memiliki keyakinan ruhbaniyah. Mereka tidak menikah, mereka fokus pada ibadah. Terlalu mengekang jiwa mereka, hingga akhirnya justru mereka terjatuh dalam perkara-perkara yang lebih rendah, perkara-perkara yang hina. Karena secara fitrah jiwa kita ini ya butuh ditunaikan hak-hak. Kemudian keadaan yang kedua, orang-orang yang mereka terlalu membebaskan jiwanya. Jadi kebalikan dari keadaan yang pertama. Kalau keadaan yang pertama tadi terlalu mengekang jiwanya, sehingga akhirnya dia pun terkalahkan, sehingga justru terjatuh ke dalam perkara-perkara yang jauh lebih hina. Kalau keadaan yang kedua, dia terlalu membebaskan jiwanya. Semua yang diinginkan oleh jiwanya dia turuti.
Padahal jiwa manusia jamaah rahimahullah itu pada dasarnya senantiasa condong kepada keburukan. Nanti akan insyaallah akan kita lewati pembahasan terkait dengan macam-macam jiwa manusia. Jadi secara tabiat jiwa manusia itu condong kepada keburukan. Jadi butuh kita kendalikan, butuh kita kontrol, butuh kita latih untuk amalan-amalan kebaikan. Karena jiwa ini pada dasarnya condong kepada keburukan. Maka dua keadaan tadi ini yang tidak selaras dengan apa yang datang di dalam syariat Islam. Maka kita kaum muslimin dalam segala keadaan, kita kaum muslimin dalam segala keadaan itu pertengahan. Kita adalah umat yang wasatan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan demikianlah kami jadikan kalian wahai kaum muslimin sebagai umat yang pertengahan dalam segala hal. Baina tafrid wal ifrat, antara meremehkan dan berlebihan. Antara meremehkan dan berlebihan. Maka terkait dengan tazkiyatun nafs, kita juga pertengahan. Kita tidak terlalu mengekang jiwa kita sehingga justru kita tidak menaikkan hak-hak jiwa kita. Tapi kita juga tidak terlalu membebaskan jiwa kita sehingga jiwa kita menjadi liar dan tidak terkendali. Maka ini yang butuh kita pelajari, dan ini insyaallah yang akan kita pelajari pada risalah ini. Jadi intinya di sini penulis akan menyebutkan 10 kaidah dalam pensucian jiwa, atau bisa kita bahasakan 10 kiat-kiat dalam mensucikan jiwa, supaya kita bisa benar-benar mewujudkan kesucian jiwa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita akan masuk pada pembahasan kaidah yang pertama atau kiat yang pertama dalam mensucikan jiwa. Disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah taala, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, at-tauhidu aslu ma tazku bihin nufus. Kaidah yang pertama atau perkara yang pertama yang harus kita perhatikan untuk mensucikan jiwa kita yaitu tauhid. Maka tauhid ini merupakan aslu ma tazku bihin nufus. Tauhid ini merupakan pondasi utama untuk mensucikan jiwa. Maka perkara tauhid ini perkara yang sangat penting dalam agama. Mungkin jenengan sudah sering mendapatkan pembahasan tentang tauhid. Tapi pembahasan tentang tauhid ini memang butuh diulang-ulang. Butuh untuk kita murojaah, terus mengulang-ulang pembahasan tentang tauhid. Bahkan memang sebenarnya pembahasan tentang tauhid ini sangat-sangat luas. Masih banyak perkara-perkara tauhid yang belum kita ketahui. Kitab-kitab para ulama yang membahas tentang tauhid itu ribuan, atau bahkan lebih. Dan itu tentunya tidak mungkin bisa kita pelajari seluruhnya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita dalam mempelajari ilmu agama, dalam memperdalam ilmu agama, itu jangan sampai lupa dari pembahasan tauhid. Kita jangan merasa, saya sudah khatam masalah tauhid, saya sudah paham tentang tauhid, nggak mungkin saya terjatuh ke dalam kesyirikan. Subhanallah. Nabi Ibrahim saja, kita tahu Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan para rasul. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang diutus setelah beliau kecuali dari anak keturunan beliau. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim saja diabadikan di dalam Al-Qur'an doa beliau, di antaranya wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabb, jauhkanlah diri dan anak-anak keturunan dari menyembah berhala. Maka bisa kita perhatikan di sini. Seorang Nabi Ibrahim saja masih berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan.
maka tentunya kita lebih layak lagi untuk mengkhawatirkan diri kita terjatuh ke dalam kesyirikan. Yang ini merupakan lawan dari tauhid. Dan karena tauhid ini merupakan pondasi dasar dalam mensucikan jiwa kita, maka seseorang yang tidak memiliki tauhid dalam dirinya, berarti dia tidak akan bisa suci jiwa. Dia tidak akan bisa mensucikan jiwanya. Karena modal dasarnya dia tidak punya. Modal dasar untuk mensucikan jiwa dia tidak miliki, yaitu tauhid. Maka kenyataannya bisa kita saksikan jamaah sekalian rahimahullah. Orang-orang yang mereka tidak meyakini agama Islam, orang-orang muslim, orang-orang kafir, apapun agama mereka, apapun keyakinan mereka, mereka pada hakikatnya adalah orang-orang yang paling kotor jiwa. Mereka adalah orang-orang yang paling kotor jiwa. Walaupun mereka berupaya menampakkan kebaikan secara zahir, walaupun mereka berupaya menampakkan kebaikan secara zahir, tapi batin mereka itu batin yang sangat kotor. Karena mereka senantiasa berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya agama yang mengajarkan tentang monoteisme, mengajarkan tentang satu Tuhan, mengajak beribadah kepada hanya satu Tuhan, itu hanya agama Islam. Adapun agama-agama yang lainnya mengajarkan untuk beribadah kepada lebih dari satu Tuhan. Maka tidak mungkin orang-orang muslim mereka suci jiwanya. Jadi kita jangan kemudian terpukau atau gumun, kagum dengan orang-orang kafir yang mereka mungkin melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Ya, mereka membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Intinya mereka seakan-akan terdepan dalam perkara-perkara kemanusiaan, dan mereka menampakkan sikap yang baik di hadapan kaum muslim. Kita harus ingat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, "Wa lan tarda 'anka al-yahud wa an-nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan Nasara itu tidak akan ridho kepada kalian wahai kaum muslimin sampai kalian mengikuti agama mereka. Jadi kita jangan tertipu dengan keadaan. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki modal dasar untuk pensucian jiwa. Karena mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan pelanggaran terberat. Itu merupakan keburukan yang paling rendah. Jadi walaupun mungkin mereka menampakkan akhlak yang baik, sikap yang baik, tutur kata yang baik, tapi hakikatnya jiwa mereka adalah jiwa yang kotor. Karena semua yang mereka lakukan itu semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dunia. Semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dunia. Bahkan perkara-perkara agama itu mereka gunakan untuk memperoleh keuntungan dunia. Itulah keadaan orang-orang kafir seperti itu. Itu yang membedakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Kemudian beliau lanjutkan di sini, anna tauhid wal ghaya allati min ajliha khalaqana Allahu azza wa jalla wa awjadana. Maka tauhid ini merupakan tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan ada di dunia ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, tentunya ini ayat yang sering kita dengar, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada. Maka jelas dalam ayat ini Allah menegaskan, Allah menjelaskan, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna ya'budun di sini maknanya yuwahhidun. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, setiap kalimat di dalam Al-Quran, setiap kata di dalam Al-Quran yang berbunyi beribadah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah, itu maknanya mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Jadi tidak sekedar beribadah kepada Allah, karena kaum musyrikin saja mereka juga beribadah kepada Allah. Mereka juga terkadang berdoa kepada Allah, mereka juga terkadang bersedekah untuk Allah, mereka juga terkadang menyembelih untuk Allah. Tapi tidak cukup hanya itu.
tapi harus beribadah hanya kepada Allah. Itu yang dimaksudkan dalam ayat. Jadi tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini kecuali agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Wa huwa aidan mihwar da'watil anbiya war rusul, dan ini merupakan inti dakwah para nabi dan para rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surat An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Jadi tidak ada satu umat yang pernah menginjakkan kaki di atas muka bumi ini, yang pernah ada di atas muka bumi ini, kecuali Allah telah mengutus kepada mereka seorang rasul yang menyampaikan kepada umatnya anibudullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah para taghut, sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini inti dakwah para rasul, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti dakwah beliau adalah mengajak kepada tauhid, mengembalikan umatnya kepada tauhid. Karena hakikatnya tidaklah diutus seorang rasul kecuali untuk mengembalikan umatnya kepada tauhid. Jadi seorang rasul itu diutus ketika umatnya terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka rasul yang pertama diutus adalah Nabi Nuh alaihissalam. Karena kesyirikan pertama kali terjadi di zamannya Nabi Nuh. Sebelum zamannya Nabi Nuh, manusia belum melakukan kesyirikan. Walaupun dosa-dosa yang lainnya tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh manusia, termasuk dosa pembunuhan. Kita tahu sendiri anaknya Nabi Adam melakukan dosa pembunuhan. Tapi dosa kesyirikan itu belum terjadi. Dosa kesyirikan belum pernah terjadi hingga datang zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Umatnya terjatuh ke dalam kesyirikan. Akhirnya diutuslah Nabi Nuh sebagai rasul yang pertama untuk mengajak umatnya kembali beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhid wa awwal ma yajibu 'alal insan lidukhuli fi dinil Islam. Dan tauhid merupakan perkara yang pertama yang wajib atas seseorang untuk ketika dia ingin masuk ke dalam agama Islam. Nah, kita tahu ketika seseorang ingin masuk ke dalam agama Islam, dia mau masuk Islam, maka yang pertama dia lakukan adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan dua kalimat syahadat yang pertama, kalimat yang pertama ini merupakan pengikraran, penetapan akan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang benar, yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dia melafazkan, mengikrarkan kalimat ini, dia resmi menjadi seorang muslim. Disempurnakan dengan kalimat berikutnya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan. Ini merupakan penyempurna kalimat tauhid. Dengannya dia resmi menjadi seorang muslim. Tinggal bagaimana kemudian dia merealisasikan apa yang dia ucapkan. Tinggal dia mewujudkan dan membuktikan apa yang dia ucapkan. Dan kalau kita lihat jamaah sekalian rahimahullah, kalau kita membaca Al-Quran dari depan, kita buka dari surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, kita akan dapati ayat pertama. Ayat perintah pertama di dalam Al-Quran adalah perintah untuk bertauhid. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini merupakan ayat perintah pertama di dalam Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran dari depan, wahai segenap manusia, beribadahlah kalian semua kepada Allah. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Maka ini ayat perintah pertama di dalam Al-Quran. Tapi bukan ayat perintah pertama yang turun di dalam Al-Quran, tapi ayat perintah pertama yang kita baca di dalam Al-Quran itu adalah perintah untuk bertauhid. Dan ayat larangan pertama di dalam Al-Quran adalah larangan dari kesyirikan. Karena di ayat berikutnya Allah menyatakan, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah
Jangan kita jadikan makhluk sebagai tandingan bagi Allah. Siapapun dia, apapun itu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Mengetahui apa? Mengetahui apa yang disebutkan sebelumnya di dalam ayat tersebut. Allah yang telah menciptakan. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Huwa alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan wa anzala lakum minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Dan Allah yang menciptakan bumi. Allah hamparkan bumi ini untuk kalian. Allah turunkan air dari langit. Kemudian Allah keluarkan dengan air tersebut tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan yang bisa kalian manfaatkan. Maka kalau seperti itu, fala taj'al billahi andada. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini larangan dari kesyirikan. Maka ayat perintah pertama di dalam Al-Quran adalah perintah untuk tauhid. Dan ayat larangan pertama di dalam Al-Quran adalah larangan dari kesyirikan. Dan hakikatnya memang tauhid ini merupakan perintah terbesar di dalam agama Islam, serta kesyirikan merupakan larangan terbesar di dalam agama Islam. Kemudian beliau juga menyebutkan di sini tauhid ini juga merupakan perkara yang seharusnya pertama kali disampaikan oleh seorang dai ketika mendakwahkan Islam. Sebagaimana dahulu ketika Rasulullah SAW memutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Ketika itu negeri Yaman mayoritas penduduknya beragama Nasrani. Maka Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, "Innaka sataqdamu qauman ahli kitab." Sungguhnya engkau nanti akan bertemu dengan kaum dari kalangan ahli kitab. Maka Rasulullah mengatakan, "Falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullaha ta'ala." Maka hendaknya yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka adalah tauhid, beribadah hanya kepada Allah. Maka ini perkara yang terpenting untuk kita sampaikan kepada manusia. Bahkan tidak hanya kepada non-muslim. Kalau non-muslim jelas, ya, mereka belum bertauhid, mereka belum masuk Islam. Makanya kita ajak mereka ke dalam agama Islam. Kita ajak mereka kepada tauhid. Tapi juga kita jangan lupa kaum muslimin juga perlu didakwahi dengan dakwah tauhid. Karena banyak di antara kaum muslimin yang mereka saat ini tidak paham dengan perkara tauhid dan kesyirikan. Tentunya dengan semua bisa melihat faktanya, realita yang ada di sekitar. Banyak orang-orang yang mereka mengaku muslim tapi terjatuh dalam perbuatan-perbuatan kesyirikan. Kalau kita sebutkan contohnya sangat banyak. Mulai dari sesajen ketika hajatan, kemudian kondangan, kemudian menyembelih selain Allah, ya, menyembelih hewan di punden, di pohon yang dikeramatkan, atau sedekah bumi, sedekah laut. Kemudian ini yang termasuk syirik besar. Termasuk juga yang syirik kecil, tatoyur. Sobat, tatoyur itu menganggap sesuatu mendatangkan kesialan. Tatoyur, kejatuhan cicak, ini petanda sial. Nabrak kucing, petanda sial. Atau hari-hari tertentu, ya katanya, ini kalau mau nikah dengan ini jangan. Ini menurut perhitungan Jawa ini nggak bagus. Ini semua termasuk kesyirikan. Ini semua termasuk kesyirikan dan banyak terjadi di masyarakat kita. Subhanallah. Di zaman sekarang ini perkara tauhid yang dahulu didakwakan oleh Rasulullah, beliau fokus berdakwah di kota Mekah selama 10 tahun itu fokus mendakwahkan tauhid itu. Di awal dakwah beliau sebelum hijrah ke Madinah. 10 tahun beliau fokus mendakwahkan tauhid. Baru setelahnya turun perintah sholat. Ya. Turun perintah sholat. Mulai turun syariat-syariat yang lain. Tapi selama 10 tahun pertama itu beliau fokus mendakwahkan tauhid. Tapi akhirnya di zaman sekarang ini umat beliau sangatlah asing dengan perkara tauhid. Kalau diingatkan pasti alasannya ini sudah menjadi tradisi.
Ini sudah menjadi warisan leluhur. Sama persis kalau kita lihat ya, disebutkan di dalam Al-Quran, sama persis alasannya dengan kaum musyrikin tentang Allah. Jadi yang seperti itu tadi tidak termasuk kesyirikan selama dia meyakini kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia tawakalnya kepada Allah, bukan kepada obat, bukan kepada obat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin satu lagi Pak. Waalaikumsalam. Keburukan ingin membersihkan jiwanya. Hubungannya dengan penyucian jiwa itu sasarannya itu apakah kita berbuat baik atau baik itu misalnya menurut perintah Allah atau mungkin tidak menurut perintah Allah begitu. Misalnya kita sholat, puasa atau mungkin juga tidak bisa atau mungkin dengan kita jadi misalnya ya kita sudah sholat, sudah puasa, sudah melaksanakan perintah kita Allah gitu. Tapi sebagian lain juga kita juga masih melaksanakan kita gitu. Ya juga misalnya hanyalah mungkin kita tahu lah ya yang tidak sesuai dengan sunnah. Dan yang kami tanyakan sebenarnya sasaran dari penyucian jiwa ini memberi perintah Allah saja atau juga dengan kita melaksanakan kita atau juga kita ya Pak, jadi memang intinya kita mensucikan jiwa dengan pertama menjalankan perintah Allah, yang kedua menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak sekedar kita hanya menjalankan perintah, tapi kita juga harus menjauhi larangan. Karena itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Namanya takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sehingga ketika kita berupaya untuk mensucikan jiwa, kita tidak hanya menjalankan perintah, tapi juga menjauhi larangan. Bahkan para ulama mengatakan takwa itu sebenarnya lebih menitik beratkan kepada menjauhi larangan-larangan. Karena kalau terkait dengan menjalankan perintah-perintah Allah, itu semua orang bisa sholat, semua orang bisa sholat. Orang munafik saja bisa sholat, tapi tidak semua orang bisa meninggalkan maksiat. Tidak semua orang bisa meninggalkan kesyirikan. Tidak semua orang bisa meninggalkan bid'ah dan yang lainnya. Jadi sebagaimana yang dengan sampaikan tadi, ada orang yang dia menjalankan perintah, dia sholat, dia puasa dan yang lainnya, tapi masih melakukan amalan-amalan bid'ah. Maka di sini bisa kita lihat, memang faktanya ketakwaan itu lebih diuji ketika meninggalkan larangan. Sehingga tazkiyatul nufus ini tidak hanya menjalankan perintah, tapi juga menjauhi larangan. Sehingga kita tidak hanya menjalankan perintah-perintah Allah, tapi kita juga menjauhi segala macam bentuk perbuatan-perbuatan dosa dari maksiat, bid'ah dan juga kesyirikan. Itu ya Pak. Dan insya Allah nanti semakin kita bahas, insya Allah akan semakin jelas perkara ini. Wallahu a'lam. Mungkin kita tekan dulu sampai di sini. Sudah lebih 5 menit. Ini ada 3. Yang belum. Jadi ini ada door prize, ada hadiah dari panitia. Mungkin untuk kali ini saya tidak perlu lama-lama, tidak perlu saya beri pertanyaan gitu. Untuk yang 2 orang yang datang pertama kali tadi, monggo jenengan berhak mendapatkan hadiah ini. Untuk yang putra nih, jamaah putra yang pertama kali datang, 2 orang pertama kali datang berhak mendapatkan hadiah. Untuk yang putri, jamaah putri ini ada satu hadiah gitu. Tadi bagi yang datang pertama selain panitia tentunya, selain panitia yang pertama kali tadi hadir, monggo nanti bisa mengambil hadiah. Mungkin itu yang
yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada salah kekurangan saya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah